Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM J1BNO 19069. Program Studi Teknik Pertanian Ganjil ingin mempresentasikan tugas video pekan ketiga dari mata kuliah Sistem Irigasi Digital tentang metode-metode dari hidroponik. Yang pertama itu sistem sumbu. Sistem sumbu merupakan sistem hidroponik yang akar tanamannya tidak bersentuhan langsung ke air. Sistem WIC ini menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air dan nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbu ini, untuk sumbunya itu seperti kain flanel, kain bekas, dan tali kapas. Kelebihan dari sistem ini yaitu biaya bahan yang sangat murah, bentuk yang sederhana, dan pembuatan yang cocok dilakukan bagi pemula. Kemudian frekuensi penambahan nutrisi yang lebih jarang. Kemudian yang keempat, mudah dipindahkan. Dan yang kekurangan dari sistem ini, sulit mengontrol pH jika jumlah tanaman berjumlah banyak. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Kemudian sistem yang kedua, sistem rakit apung, merupakan sistem yang media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Wadah tempat penanaman ini berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Kemudian kelebihan dari sistem apung ini, biaya pembuatan yang sangat murah, bahan pembuatan yang mudah dicari. Yang ketiga itu perawatan yang tidak begitu sulit. Terus yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan ketersediaan listrik, lebih hemat air dan nutrisi. Kekurangannya itu rancangan hidroponik sistem rakit apung ini lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan dikhususkan di tempat di luar ruangan. Yang kedua ini, akar yang tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena langsung bersentuhan dengan air, kadar oksigen yang sedikit. Pada sistem hidroponik NFT, kemudian tanaman tumbuh dalam lapisan politerin dengan akar tanaman terendam dalam air yang berisi larutan nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa. Kelebihan dari sistem NFT ini sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Masa tanam tanaman menjadi lebih singkat. Kemudian yang ketiga ini, perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah. Kemudian kekurangan dari sistem NFT ini, sistem NFT memiliki aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi. Kekurangannya itu, perlengkapan membuat hidroponik NFT ini tergolong sangat mahal. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula, membutuhkan ilmu ini, keterampilan, dan ketelitian. Yang ketiga itu bergantung pada energi listrik untuk memompa air supaya tetap mengalir. Yang keempat ini, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Kemudian ada sistem irigasi tetes atau drip system. Drip system ini adalah salah satu sistem hidroponik dengan meneteskan larutan nutrisi secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes ini memiliki dua jenis. Yang pertama, sistem tetes putar, sirkulasi atau rotasi. Pada prinsipnya, mengalirkan nutrisi ke tanaman di netpot secara berulang, memakai air yang dialirkan dari penampungan ke tanaman dan kembali lagi ke penampungan. Jadi muter, bersirkulasi. Kemudian sistem tetes non-sirkulasi bekerja dengan prinsip tetes, tapi alir yang digunakan ini tidak kembali ke penampungan, melainkan hanya dialirkan ke tanaman saja. Kelebihan dari sistem irigasi tetes ini, akar tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Yang kedua, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang ketiga, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat dan akurat. Yang keempat, lebih hemat air dan mengurangi air yang terbuang sia-sia. Terus selanjutnya, kekurangan, modal yang dibutuhkan untuk komponen merancang relatif lebih tinggi, diperlukan wawasan yang lebih luas dan
mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga ini perawatannya harus intensif, dan yang terakhir ini permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil dari tanaman pertanian tersebut. Kemudian ada sistem pasang surut. Sistem pasang surut ini merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja tanaman yang mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari air bak penampung yang dipompakan melalui ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Ini pada mode pasang. Selang beberapa waktu air bersama dengan nutrisi ini akan turun kembali menuju bak ke penampungan. Ini pada mode surutnya. Kelebihan dari sistem ini, tanaman dapat mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua ini suplai oksigen lebih baik karena terbawa air dan pasang surut. Yang ketiga ini memudahkan perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Dan kekurangan dari sistem ini, biaya pembuatannya cukup mahal. Kemudian ini tergantung pada listrik untuk memompa airnya. Kemudian kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali ini tidak sebaik di awal pemberian nutrisinya. Kemudian ini sistem yang terakhir, sistem aeroponik, merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman dari bawah. Nutrisi ini disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Kemudian ini kelebihannya, ini mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan air dengan baik. Yang ketiga, keseragaman dan kadar nutrisi dapat diatur sendiri sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Yang keempat, ini tanaman dapat diproduksi hingga berkali-kali dengan periode yang pendek. Kemudian kekurangan dari sistem aeroponik ini memerlukan investasi dan biaya perawatan yang cukup mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, ini mudah terserang penyakit. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.